Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai politik hukum pada masa kolonial Belanda. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat dan konsep berlakunya politik hukum Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dalam penjajahannya, Belanda menerapkan kebijakan politik hukum yang bertujuan melanggengkan kekuasaan dan imperialisme mereka atas Indonesia, yang ketika itu disebut sebagai Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia atau Nusantara, politik hukum yang diterapkan mengalami dinamika dan tarik-menarik kepentingan. Ketika satu kebijakan politik hukum tidak dapat mempercepat proses adaptasi dan penduduk-penduduk Nusantara terhadap hukum mereka, penjajah Belanda mengambil kebijakan politik hukum yang lebih represif terhadap wilayah jajahannya. Dari sinilah awal mula lahirnya beberapa kebijakan politik pada masa kolonial Belanda. Baiklah, jadi Saudara Rizky Bimo tadi telah menjelaskan materi yang pertama, yakni mengenai hakikat dan konsep berlakunya politik hukum pada masa kolonial Belanda. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materinya mengenai bentuk-bentuk kebijakan politik yang ada pada masa kolonial Belanda. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda, maka sangat banyak sekali adanya kebijakan yang berlaku pada masa kolonial Belanda. Namun di sini kelompok kami hanya mengunderliner atau menggarisbawahi adanya bentuk-bentuk kebijakan itu 4, yang mana bentuk-bentuk kebijakan politiknya itu meliputi yang pertama ada politik divide et impera atau politik pecah belah, yang kedua ada politik tanam paksa, yang ketiga ada politik liberal, dan yang keempat ada politik etis atau politik balas budi. Baiklah, akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ada politik pecah belah atau dalam bahasa Latinnya ialah politik divide et impera. Politik divide et impera ini dilatar belakangi dan dikuasai serta dilakukan oleh VOC. Nah, dalam kata lain, politik divide et impera ini merupakan politik untuk mengadu domba. Dalam masa kolonial Belanda terdahulu, terdapat beberapa kelompok yang mana kelompok ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ranah perjalanan politik saat itu. Nah, kelompok ini dibagi menjadi beberapa jenjang, yakni ada kelompok kecil dan kelompok besar. Dalam hal ini, VOC mengadu domba antara kelompok kecil dan kelompok besar sehingga menyebabkan yang namanya pertikaian. Apabila sudah bertikai, maka VOC akan memihak pihak yang menang. Biasanya pihak dari kelompok kecil setelah melakukan pertikaian akan adanya suatu kekalahan. Jadi VOC di sini akan memihak kelompok besar, yang mana mau tidak mau dan diharuskan kelompok besar ini menang dan kelompok kecil ini kalah. Maksudnya di sini VOC itu mengadu domba agar terjadinya suatu pertikaian antara beberapa kelompok pada masa kolonial Belanda tersebut. Nah, nantinya ia akan mendukung dan memihak pihak yang menang agar mendapatkan wilayah kekuasaan dan juga arus perdagangan yang pesat. Jadi itulah yang dimaksud dengan politik divide et impera. Yang kedua ada politik tanam paksa atau Kulturstijl. Secara teori, politik tanam paksa ini diberlakukan dengan mempekerjakan rakyat pribumi desa untuk melakukan penanaman tanaman ekspor di beberapa lahan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan juga penghasilan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan pribumi desa. Nah, dalam hal ini digarisbawahi tanpa merugikan pribumi desa kalau secara teori. Akan tetapi dalam praktiknya ada penyimpangan atau kekeliruan yang terjadi. Lambat laun justru pihak Belanda malah memaksa pribumi desa untuk mendapatkan keuntungan ataupun menanam tanaman ekspor secara paksa. Jadi walaupun secara teorinya tadi tanpa merugikan rakyat, namun di sini secara praktiknya justru merugikan rakyat karena terjadinya penyimpangan atau kekeliruan dari teori tadi. Yang ketiga ada politik liberal. Politik ini diberlakukan latar belakangnya karena adanya politik tanam paksa. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya politik tanam paksa itu sangat merugikan rakyat dalam praktiknya. Nah, maka dari itu muncullah yang namanya politik liberal ini sebagai pemberantas yang namanya politik tanam paksa. Jadi politik liberal ini memberikan kebebasan kepada pribumi desa yang memiliki modal swasta untuk membangun lahannya sendiri. Jadi tidak hanya berfokus di bawah kekuasaan Belanda yang bisa dibilang adanya unsur paksaan di bawah pimpinan atau kekuasaan Belanda. Namun dalam hal ini politik liberal ini justru untuk memberikan keuntungan yang tidak hanya kepada pihak Belanda, akan tetapi juga memberikan keuntungan kepada pihak pribumi desa.
Yang terakhir ada politik etis atau politik balas budi. Jadi sesuai namanya, politik ini merupakan politik yang dilatar belakangi sama seperti politik liberal, yakni karena adanya politik tanam paksa. Jadi dari pihak pemerintah Belanda tadi telah merasa merugikan dan mengsengsarakan rakyat pribumi desa atau rakyat Indonesia yang telah dijajahnya. Maka dari itu, dari pemerintah Belanda itu berkeinginan untuk memberikan balas budi kepada pribumi desa atau rakyat Indonesia ini tadi, yakni dengan mengadakan 3 program. Yang pertama ada irigasi atau pengairan, yang kedua ada emigrasi, dan yang ketiga ada edukasi. Jadi salah satu programnya ada edukasi, yang mana memberikan sarana pengajaran dan juga pendidikan kepada masyarakat pribumi desa yang mana tadi sudah dipekerjakan oleh pihak pemerintah Belanda. Jadi ia melakukan balas budi kepada rakyat atau pribumi desa. Oke, materi selanjutnya yaitu dampak berlakunya kebijakan politik pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda membawa dampak bagi bangsa Indonesia, mulai dari bidang politik, bidang pemerintah, bidang ekonomi, bahkan sampai ke bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pada bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama yaitu adanya Nederlandse. Gagasan tersebut memiliki makna penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Akibatnya muncul batasan-batasan wilayah Hindia Belanda dari ujung barat Aceh sampai ujung timur Papua. Hal tersebut menjadi cikal bakal wilayah NKRI setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional atau Volksraad atau yang biasa disebut dengan Dewan Rakyat, di mana organisasi ini dijadikan sebagai wadah bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Selanjutnya pada bidang ekonomi. Dampak ekonomi pada masa pemerintah kolonial Belanda berkaitan erat dengan sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal, di mana pada sistem tanam paksa memiliki dampak negatif, yaitu terjadinya atau dirasakannya penderitaan bagi rakyat Indonesia yang disebabkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tanam paksa. Sedangkan dampak positifnya ialah pengenalan masyarakat akan tanaman komersial. Tanaman komersial itu sendiri merupakan tanaman yang laku dijual di pasar internasional, seperti kopi, tebu, dan tembakau. Dan pada sistem politik ekonomi liberal, yang pertama yaitu dampaknya adanya peralihan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang awalnya para penyewa tanah atau pengusaha asing hanya menyewa tanah kosong, namun dalam perkembangannya mereka menyewa tanah pertanian milik petani, sehingga petani yang dulunya berhak atas tanah pertaniannya harus menyewakan tanahnya kepada pengusaha asing, sehingga mata pencarian petani berubah menjadi buruh. Kemudian dampaknya yaitu peluasan aktivitas ekonomi, mulai dari pembangunan beberapa industri seperti industri makan, minum, gula, dan tembakau. Setelah itu kegiatan ekonomi juga meluas ke sektor pertambangan. Tak hanya itu, peluasan kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda juga memunculkan sistem perbankan modern, memperkenalkan masyarakat Indonesia dengan sistem pemodelan, dan mendorong pembangunan jaringan transportasi dan perkembangan. Pada bidang sosial budaya, erat kaitannya dengan perkembangan kultur masyarakat. Nah, perkembangan berbagai kebijakan pada masa kolonial Belanda tersebut mempengaruhi kehidupan sosial budaya pada masyarakat Indonesia, mulai dari lunturnya feodalisme. Penguasa kolonial Belanda menggeser hak istimewa penguasa pribumi. Dulu, feodalisme dikuasai oleh raja dan keluarga istana. Namun setelah kedatangan Belanda, otomatis meruntuhkan praktik tersebut, di mana para bangsawan diberikan status aparat dan pegawai agar bekerja membantu pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pada bidang ini juga muncul dampak perkembangan stratifikasi sosial, di mana adanya pembagian status sosial pada masa kolonial Belanda. Menurut hukum ketatanegaraan Hindia Belanda, berdasarkan hukum tersebut masyarakat digolongkan seperti misal golongan atas yang terdiri dari orang-orang Eropa, golongan timur asing terdiri dari orang Tionghoa, Arab, dan India, kemudian golongan pribumi yang terdiri atas bangsa Indonesia asli. Kemudian golongan pribumi ini juga dibagi lagi menjadi 3 golongan. Lapisan bawah yaitu rakyat jelata yang hidup di pedesaan dan merupakan penduduk mayoritas Indonesia. Kemudian lapisan menengah yaitu para petani kaya, para pedagang kecil dan menengah, serta para pegawai. Dan lapisan atas terdiri dari bangsawan dan kerabat istana. Kemudian pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ini, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah untuk memberi pendidikan modern bagi rakyat Indonesia, di mana pembangunan tersebut dimulai dari tingkat dasar sehingga perguruan tinggi.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi keterkaitan praktik kebijakan politik pada masa kolonial Belanda dengan konsep politik hukum yang sebenarnya. Konsep politik hukum juga pada dasarnya merupakan upaya menyusun hukum, mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan tujuan yang seharusnya. Sedangkan pada masa kolonial Belanda ini, kebijakan politiknya belum sesuai dengan konsep politik hukum yang sesungguhnya. Praktik kebijakan politik pada masa itu selayaknya pada masa penjajahan. Kebijakan serta tindakannya belum tepat sehingga tidak menggambarkan kebijakan politik yang diambil untuk mencapai tujuan yang seadil-adilnya. Pada masa kolonial Belanda pada saat itu, kebijakan politiknya bersifat anarkis, semena-mena dan terlalu merugikan masyarakat. Maka dari itu, jika ditanya tindakan kebijakan politik itu benar atau salah, tentu saja belum menyentuh konsep politik hukum yang sebenarnya, yakni berdasarkan atas tindakan yang adil. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pembahasan hubungan kausalitas politik dan hukum pada masa kolonial Belanda. Sebagaimana sudah dijelaskan pada subbab materi pertama tadi, bahwasanya konsep dari politik hukum pada masa kolonial Belanda itu cenderung mengarah ke ranah pemicu terhadap munculnya politik etis. Sebagai penjelasan rincingan akan dibahas pada subbab materi yang kedua, mengenai hubungan kausalitas berlakunya politik dan hukum pada masa kolonial Belanda ini. Hubungan kausalitas ini dikonsepsikan sebagai hubungan perihal kausal atau hubungan yang terbentuk mengenai muncul sebab akibat tertentu dan tentang sesuatu. Mengenai hubungan kausalitas politik dan hukum pada masa kolonial Belanda ini sebenarnya sudah kita pelajarin pada pertemuan di awal. Dan ada 3 kemungkinan hubungan kausalitas antara hukum dan politik. Yang pertama, yaitu hukum merupakan determina atas politik, yang dalam artian bahwasanya kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Yang kedua yaitu politik merupakan determina atas hukum, karena hukum merupakan hasil kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaingan. Yang ketiga yaitu politik dan hukum saling subsistem, di mana kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat, determinasi seimbang antara satu sama lain. Dari adanya uraian mengenai hubungan kausalitas antara hukum dan politik ini, suatu hal yang pasti antara hukum dan juga politik ini memiliki hubungan intervensi atau campur tangan. Dengan kata lain, keduanya ini saling mempengaruhi dan berjalan beriringan. Maka dari itu tidak akan ada hukum kalau perjalanan politik dan kekuasaan tidak dilaksanakan, dan juga tidak akan ada politik yang berjalan dengan baik tanpa adanya aturan hukum. Kemudian, hukum merupakan produk politik dan politik tidak berjalan tanpa adanya penegakan hukum. Kebijakan politik yang ada pada masa kolonial Belanda itu berjalan mengikuti alur produk hukum Belanda. Dan kemungkinan juga terbentuknya Indisia Staatsregeling ini atas dasar perencanaan menjalankan berbagai kebijakan politik pada masa itu. Maka dari itu dikatakan bahwasannya pada masa kolonial Belanda atau bahkan masa pra-kemerdekaan sekalipun memiliki hubungan kausalitas antara politik dan hukum di dalamnya. Antara kebijakan politik pada masa Hindia Belanda dengan adanya dasar hukum Belanda Indisia Staatsregeling ini, keduanya memiliki intervensi, saling mempengaruhi, perihal kausal dan berjalan beriringan. Pengaruh tata hukum pada masa kolonial Belanda terhadap sistem hukum Indonesia saat ini. Adanya perjalanan sejarah yang panjang dari penjajahan yang telah dilakukan oleh penjajah kolonial, maka penerapan hukum juga dari masa lalu yang diterapkan sudah menjadi darah daging dalam dunia hukum di Indonesia, sehingga mempengaruhi hampir semua aspek, dan juga bukan hanya pada aspek agraria semata, melainkan juga pada perbedaan pandangan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari terjadinya kekosongan hukum atau kevakuman hukum. Kemudian mengenai aspek-aspek lain juga ikut terpengaruh terhadap budaya hukum barat yang sejak dulu sudah diterapkan, sehingga pada saat ini negara Indonesia belum sepenuhnya untuk mengganti tata hukum kolonial dikarenakan masih terdapat beberapa besar bagian besar hukum Belanda yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif, seperti contohnya yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUH Perdata, KUH Dagang, dan sebagainya.